Sumpah beneran gak tega, mendadak kiamat dan musibah super dahsyat hampiri Iran U20 jelang laga perdana lawan timnas Indonesia U20 nanti malam di Piala Asia U20 2025. Bahkan pelatih Iran U20 sampai ngomong kayak gini di hadapan publik yang justru sangat menguntungkan timnas Indonesia. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Patrick Kluivert diminta ubah target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang perlu diubah dalam strategi melawan Australia? Menyambut laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, Patrick Kluivert diberi arahan untuk mengubah target tim. Apa yang seharusnya diubah dalam strategi timnas Indonesia? Temukan pemikirannya dalam video ini. Sandy Walsh minta bukti dari pelatih baru timnas Indonesia. Apa yang akan dibawa Shin Tae-yong sebelumnya? Setelah berjuang bersama Shin Tae-yong, kini Sandy Walsh mengharapkan lebih dari pelatih baru timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemain naturalisasi ini dari pelatih yang akan datang? Temukan fakta mengejutkan tentang transisi pelatih dan tantangan besar yang dihadapi timnas. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Sumpah beneran gak tega, mendadak kiamat dan musibah super dahsyat hampiri Iran U20 jelang laga perdana lawan timnas Indonesia U20 nanti malam di Piala Asia U20 2025. Bahkan pelatih Iran U20 sampai ngomong kayak gini di hadapan publik yang justru sangat menguntungkan timnas Indonesia. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pelatih timnas U20 Iran, Abdi, menilai timnas U20 Indonesia sebagai lawan yang tangguh bagi timnya. Mereka sangat kuat, ungkapnya, seperti dikutip dari superball.id melalui ffiri.insinyur. Saya tahu kami memiliki pertandingan yang sangat sulit melawan Indonesia, tambah Abdi yang semakin menggarisbawahi persiapan matang yang dilakukan timnas U20 Indonesia menjelang Piala Asia U20 2025. Abdi menyoroti keseriusan PSSI dalam menggelar turnamen persahabatan dengan mengundang negara-negara lain. Salah satu turnamen yang baru-baru ini diikuti Indonesia adalah uji coba bersama Yordania, Suriah, dan India di Sidoarjo. Meski hasilnya tidak memuaskan dengan Indonesia hanya meraih kemenangan atas India sementara dua pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan, Abdi tetap mengapresiasi persiapan timnas U20 Indonesia. Lawan kami dalam kurung Indonesia telah membuat rencana yang sangat besar, kata Abdi. Mereka telah menyelenggarakan banyak turnamen di negaranya dengan biaya sendiri. Mereka mengundang tim lain untuk menghadiri turnamen tersebut dengan persiapan yang maksimal. Abdi juga mengakui kekuatan Indonesia yang dianggapnya sebagai lawan yang sangat tangguh. Mereka adalah lawan yang sangat tangguh dan kami memasuki pertandingan dengan mengetahui hal itu, tambahnya. Meski begitu, Abdi menegaskan bahwa timnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih 3 poin. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap memperoleh hasil, ucapnya. Saya berharap para pemain kami bermain baik di lapangan sehingga kami dapat mengakhiri laga dengan bangga. Terkait persiapan timnya, Abdi menyebutkan adanya pasang surut yang dialami sebelum turnamen. Ia juga menyesalkan absennya 2 pemain yang tidak mendapat izin dari klub mereka. Kami mengalami hari-hari pasang surut yang terkadang menakutkan, kata Abdi. Ada masalah dalam penyelenggaraan pertandingan persahabatan dan pemusatan latihan. Sementara itu tidak diizinkannya pemain sangat menyebalkan bagi kami, tetapi kami tetap menempuh jalan ini dan tidak berhenti, tambahnya.
Dua pemain tidak dapat bergabung karena penolakan klubnya. Bagaimana menurut kalian tentang persiapan timnas U-Strip 20 Indonesia dan Iran? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert diminta ubah target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang perlu diubah dalam strategi melawan Australia? Menyambut laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, Patrick Kluivert diberi arahan untuk mengubah target tim. Apa yang seharusnya diubah dalam strategi timnas Indonesia? Temukan pemikirannya dalam video ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diminta untuk menyesuaikan targetnya dalam menghadapi Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Sejak Januari lalu, Kluivert menyatakan targetnya adalah meraih 4 poin dari 2 laga tersebut. Artinya, ia menargetkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dengan kemenangan lebih realistis saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret. Namun dengan kondisi terkini dari skuad Australia, supporter timnas Indonesia mulai berharap lebih menginginkan kemenangan atas Soceroos. Timnas Australia diprediksi kehilangan 7 pemain kunci karena cedera, termasuk Nestori Irankunda yang cedera ankle saat bermain untuk klub Swiss Grasshopper. Sebelumnya mereka juga kehilangan Alessandro Circati yang mengalami cedera ligamen lutut (ACL) saat bermain di Parma. Thomas Deng (cedera ankle), Hari Soutar (cedera tendon Achilles), Jordan Bos, Conor Metcalfe, dan Kusini Yengi juga mengalami cedera. Dengan banyaknya pemain kunci yang absen, para supporter timnas Indonesia merasa kemenangan atas Australia menjadi peluang yang sah yang untuk dilewatkan. Banyak yang berharap agar Patrick Kluivert bisa meraih 3 poin di laga melawan Australia. Seorang pengguna media sosial X mengatakan, "Tak mungkin kita bisa membuang pertandingan ini. Sebuah kemenangan adalah keharusan." Beberapa netizen bahkan merasa ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026 dengan mengatakan Indonesia sudah ditakdirkan untuk berpeluang besar ke Piala Dunia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang ini. Namun ada juga yang merasa 1 poin sudah realistis, mengingat perbedaan peringkat FIFA yang cukup signifikan antara Indonesia (peringkat 127) dan Australia (peringkat 26). Meski begitu, kondisi tim Australia yang terpaksa kehilangan beberapa pemain kunci memberikan harapan lebih bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal. Sandy Walsh minta bukti dari pelatih baru timnas Indonesia. Apa yang akan dibawa Shin Tae-yong sebelumnya? Setelah berjuang bersama Shin Tae-yong, kini Sandy Walsh mengharapkan lebih dari pelatih baru timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemain naturalisasi ini dari pelatih yang akan datang? Temukan fakta mengejutkan tentang transisi pelatih dan tantangan besar yang dihadapi timnas. Sandy Walsh bicara tentang Patrick Kluivert yang bertugas sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mengantarkan timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tinggal menyisakan 4 pertandingan, PSSI memecat Shin dan menunjuk Patrick untuk bertugas. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut membawa misi untuk mengantar Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh menjelaskan Shin Tae-yong sudah membawa mereka melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya ini adalah tugas yang berat karena butuh 5 tahun untuk bisa mengantar Indonesia di tahap ini.
Di sisi lain, PSSI memiliki pertimbangan tersendiri dengan menunjuk Patrick Kluivert. Dia berharap rencana ini bisa berhasil dan skuad Garuda bisa melangkah jauh di ajang ini. Shin Tae-yong telah membawa kami melangkah jauh. Kami sudah dekat dengan Piala Dunia, kualifikasi adalah tujuannya. Pelatih nasional yang baru telah datang karena semuanya menjadi lebih besar. Kami memiliki lebih banyak penonton. Evaluasi telah dilakukan oleh asosiasi dan kami semua mendukung pilihan Presiden Erick Thohir dalam jangka panjang. Ini harus menjadi sebuah peningkatan, kata Sandy Walsh. Pemain Yokohama F. Marinos ini melanjutkan bahwa saat ini pemain keturunan adalah salah satu kekuatan utama di timnas. Dia juga akhirnya memilih Indonesia karena leluhurnya yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut sebenarnya berat, tapi ini adalah misinya tersendiri. Saya membuka pintu bagi para pesepak bola Eropa lainnya. Banyak orang mempertanyakan hal itu, tetapi pilihan saya adalah pilihan dari hati untuk kakek dan nenek saya, lanjutnya. Sandy menambahkan di timnas, dia bertugas sebagai penghubung pemain keturunan dan lokal. Saat ini skuad Garuda sudah memiliki peningkatan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, semua pemain siap bekerja keras agar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Saya senang bisa menyaksikan seluruh prosesnya dari awal dan menjadi penghubung antara para pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Kualitas sepak bola Indonesia juga meningkat. Kami ingin membuat orang-orang di Indonesia bahagia. Ini benar-benar sebuah mimpi dan membuat semua perjalanan dan pengorbanan menjadi berharga, tutupnya.